Balik lagi sama aku Juwita dan di video kali ini kita akan bahas tentang nggak semua orang harus setuju sama apa yang kamu pilih dan itu nggak apa-apa. Makin dewasa kita mulai bisa melihat tuh, oh ternyata semua orang punya pilihan hidup mereka masing-masing, entah itu pasangan, karir, pendidikan, dan lain-lain. Itu semua tergantung referensi mereka masing. Kamu juga gitu, kamu juga pasti punya pilihan karir, pilihan pasangan, pertemanan, dan lain-lain yang mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain, tapi itu juga nggak apa-apa. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang nggak semua orang akan setuju dengan pilihan hidup kamu dan itu nggak apa-apa. Yang pertama, kita akan bahas tentang kenapa orang merasa mereka itu berhak untuk ikut campur sama urusan kita, terutama keluarga ya, karena kita di Indonesia yang budaya timurnya kuat, jadi kayak ada beberapa orang yang emang bahkan sampai usia dewasa pun mereka masih dikontrol, masih semua-mua harus persetujuan orang tua, yang mana sebenarnya mereka pun udah bisa berdikari, udah bisa hidup dari penghasilan mereka sendiri, tapi mereka nggak bisa lepas tuh dari orang tua, dari omongan-omongan orang tua. Jadi, misal kayak, pilihan pertemanan atau pilihan karir, itu mereka tersetir oleh, apa ya, oleh stigma normalnya di kehidupan sosial kita. Pilihan pertemanan, pilihan partner, pilihan lifestyle, pilihan karir, dan prioritas kamu di kehidupan kamu. Ini 5 poin utama yang akan aku bahas. Yang pertama itu pilihan pertemanan, yang mana biasanya kan kita dianggap kayak makin banyak teman makin bagus ya, makin berarti dia relasinya luas dan lain-lain. Sedangkan aku sendiri merasa, aku cukup kok dengan circle aku sekarang, dengan circle yang emang kecil tapi aku merasa aku bisa menjadi apapun, melakukan apapun yang aku suka bersama dengan si teman-teman aku ini. Emang nggak banyak dan mereka pun juga punya teman lain selain aku ya. Jadi kayak aku di posisi yang, "Oh ya udah lu mau temenan sama siapa pun ya udah, yang penting, hubungan kita masih baik-baik aja," gitu. Kan dulu pas SMP, mungkin pas SMP, pas SD, aku cemburu kalau temen aku itu berteman sama orang lain. Padahal kan sebenarnya itu nggak baik ya, cuman aku mikirnya, ya anak SD, SMP mana ngerti sih gitu-gituan. Jadi setelah aku dewasa, aku mulai sadar, oh ternyata ya udah semua orang itu berhak milih dia mau temenan sama siapa, mau ngabisin waktu sama siapa, dan lain-lain. Selanjutnya pilihan partner atau pasangan kali ya kita sebutnya. Pilihan pasangan sebenarnya kan yang menikmati kehidupan dengan pasangan ini kita ya, atau mungkin di fase aku mungkin pacar ya nyebutnya. Kayak semua orang bisa punya preferensi pacar, preferensi pasangan mereka masing-masing, yang mana aku juga berhak punya preferensi pasangan aku sendiri, yang mungkin nggak fit nih dengan, stigma-stigma semua orang, yang kayak cowok tuh harus badannya gede, berotot, terus kayak harus tinggi, harus kayak dan lain-lain. Itu kan nggak semua orang harus kayak gitu ya, dan aku juga merasa ya itu bukan hal-hal yang aku prioritaskan saat memilih pasangan gitu. Jadi, eee, aku juga sekarang masih masih mungkin baru baru belajar ya tentang menerima nggak mungkin semua orang pilihannya sama dengan aku. Kayak misalnya, ya ini pilihan pasangan. Kayak ada orang-orang yang kayak, "Oh yang penting dia harus ganteng, dia harus kayak idol K-pop," gitu, visualnya. Ya nggak apa-apa, asalkan dia fit dengan si cowok ini dan dia menjalani hubungannya dengan baik-baik aja, ya udah terserah dia yang menjalani. Cuman kadang kita tuh ke-trigger dengan standar-standar orang lain. Kayak misal nih, pacar aku pendek, terus ada orang yang dia bangga banget pacarnya tinggi. Itu tuh kan sebenarnya kayak, ya udah aku nggak tiba-tiba suka sama pacarnya dia, cuman kadang kayak aku merasa, "Kok cowok lu tinggi banget sih? Emang kayak sebangga itukah lu punya cowok tinggi?" Gitu-gitu. Yang sebenarnya itu bukti kalau itu tuh lack of confidence, kayak berarti aku tuh emang belum seyakin itu sama si cowok aku, sehingga kelebihan cowok lain terlihat sebagai kekurangan cowok aku gitu loh, ngerti nggak? Kayak misalnya nih ada cowok A dan cowok B. Cowok B ini cowok aku ya, cowok aku ini tuh sebenarnya tingginya lebih tinggi dari aku tapi kayak beda dikit, atau
visualnya ya udah pas-pasan aja, sedangkan si cowok A ini pacarnya orang lain, itu lebih tinggi dan visualnya lebih oke. Sebenarnya aku nggak tiba-tiba suka sama ini, tapi aku merasa kok kelebihan si cowok A ini jadi kekurangan si cowok aku. Yaitu menurut aku salah satunya karena aku nggak seyakin itu dan aku belum seberkomitmen itu sama si cowok B ini. Jadi aku masih, apa ya, ya itu melihat kelebihan orang lain tuh sebagai kekurangan dia. Padahal bisa jadi mungkin dia secara fisikal biasa aja, tapi mungkin dia emang pinter banget, atau dia belajarnya cepat, atau dia, jago olahraga. Kayak pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Cuman kalau kamu belum seyakin itu dan belum se-confident itu sama pilihan kamu, kamu pasti melihat kelebihan orang lain itu sebagai kekurangan si partner kamu. Padahal kan bukan kan, padahal ya emang kebetulan dia lebihnya di sana, mungkin kurangnya di mana kan kita nggak tahu. Cuman karena itu yang terlihat dari luar, jadi kayak kita merasa, kayaknya kurang deh," gitu-gitu. Itu tuh menurut aku lebih ke lack of confidence. Terus yang selanjutnya, your choice on lifestyle atau pilihan gaya hidup. Yang mana aku sebenarnya baru mencoba frugal living karena emang in this economy siapa yang nggak butuh frugal kan. Jadi aku lagi mencoba untuk menerapkan gaya hidup frugal yang mana ya udah pengeluaran itu secukup dan sebutuhnya aja, karena aku emang sebelumnya lumayan kurang terkontrol ya, lumayan boros. Jadi aku sekarang baru belajar budgeting yang cocok buat aku tuh yang gimana dan lain-lain, atau mungkin nanti kita akan bahas juga ya, kita bisa bahas, tentang gimana cara aku manage keuangan in this economy. Terus selanjutnya ada pilihan karir, yang mana itu sebenarnya juga semua orang bebas memilih ya, dia mau kerja kantoran, dia mau freelance atau pekerja lepas, atau dia mungkin lebih memilih pekerjaan yang kreatif, atau mungkin pekerjaan yang nggak begitu mikir, ya itu bebas ya sebenarnya. Cuman emang di lingkungan sosial kita, itu yang dianggap normal itu ya kerja kantoran yang, berangkat pagi terus sore pulang, terus ya udah begitu terus. Atau mungkin banyak juga orang-orang di lingkungan aku yang dianggap pekerjaan yang bagus itu jadi PNS atau, staf BUMN, yang mana itu sebenarnya oke, cuman kan apakah semua orang mau ke arah sana? Kan belum tentu. Ada juga orang-orang yang mungkin dia aim-nya ya, multinational company, atau mungkin dia mau bekerja di luar negeri, ya itu kan sebenarnya pilihan lagi ya, cuman emang di lingkungan sosial kita itu udah terdoktrin kalau pekerjaan yang bagus itu ya itu pekerjaan kantoran, pekerjaan-pekerjaan aman kayak PNS atau staf BUMN, yang mana sebenarnya itu orang boleh loh memilih yang nggak kamu suka. Nih, misal aku sekarang kan karyawan kantoran. Ya, orang bisa aja dia memilih hal lain dan aku juga memilih hal yang berbeda sama dia, tapi ya udah kita cukup saling menghargai pilihan masing-masing gitu loh. Nggak harus yang kayak, "Wah, aku kerja kantoran, kalau kamu nggak kerja kantoran berarti kamu ini," langsung judgemental kayak gitu. Menurut aku itu kurang sehat ya, apalagi, kita udah cukuplah di masa orang tua kita yang kayak gitu. Menurut aku, justru kita di generasi sekarang mungkin bisa memperbaiki itu sedikit lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya, biar mereka nggak merasakan tekanan yang kita rasain. Menurut aku nggak semua orang harus cita-citanya ke sana dan itu nggak apa-apa. Kan ada juga orang-orang yang mungkin dia mau bisnisnya mulai kecilan nih dari jualan kaki lima, ya itu juga nggak apa-apa, kan itu pilihan mereka. Sebenarnya yang masalah itu adalah kalau mereka menjalankan apa yang mereka pilih, terus yang dirugikan pun diri mereka sendiri, tapi malah orang yang tidak bantu apa-apa ini, orang yang nggak berkontribusi apa-apa, justru komen kayak, "Ih, harusnya kamu gini, harusnya gitu." Yang menurut aku itu udah kurang sehat dan kurang baik ya untuk dilakukan. Jadi kayak misalkan kalaupun ada teman-teman di sini yang mungkin masih kayak gitu, setidaknya
Jangan dikeluarkan lah, minimal kalau mau nge-judge dalam hati aja, setidaknya kamu negatifnya disimpen sendiri, jangan sampai negatifnya kamu itu kamu keluarin dan bikin orang lain jadi negatif juga energinya, gitu. Terus terakhir adalah prioritas dalam hidup. Kayak semua orang nih, anggaplah kayak aku umurnya udah 25, itu nggak semua orang yang umurnya 25 cita-citanya menikah, guys. Ada juga yang masih mau nyoba-nyoba, masih mau nyoba-nyoba pindah kantor, masih mau bisnis, masih mau nyoba-nyoba ngonten, dan lain. Kayak itu semuanya juga masih bisa dilakukan di umur 25. Nggak semua orang di umur 25 tuh harus nikah, guys. Jadi, ini juga sebenarnya lebih ke pesan untuk generasi orang tua kita ya, karena mungkin di usia sekarang teman-teman aku pun udah banyak tuh yang mulai ditanyain ama orang tuanya, kayak, "Kapan nih, rencananya kapan? Terus udah punya cowok atau belum?" Gitu-gitu. Di circle aku udah lumayan banyak orang-orang yang ditanyain kayak gitu ya, dan menurut aku, ya itu dia, semua orang punya, jalan yang pengen mereka jalani masing-masing. Kan nikah nggak harus umur 25, maksudnya umur tuh masih panjang, masih banyak hal yang bisa dilakukan dari umur 25 mungkin sampai 30, sampai 40. Jadi nggak semua orang di umur 25 atau mungkin 27, 28 itu goals utamanya adalah menikah ya. Banyak juga yang mungkin baru mau mulai pendidikan, baru mau mulai bisnis dan lain-lain, ya itu sebenarnya pilihan hidup kalian masing-masing. Kalau boleh saran sih jangan sampai omongan orang itu justru mengendalikan apa yang sebenarnya emang pengen kamu capai. Kayak misal kamu pengen kuliah dulu nih, tapi orang-orang bilang, "Enggak, jangan nikah dulu, nanti kalau kamu sekolahnya tinggi banget, cowok mana yang mau?" Nah, omongan-omongan kayak gitu menurut aku itu adalah omongan-omongan yang bisa membatasi mimpi dan potensi apa yang bisa kamu capai ke depannya. Yang mana sebenarnya orang-orang yang ngomong gitu belum tentu beneran peduli sama kamu. Yang sesuai pengalaman aku ya, orang-orang tuh ngomong cuman pengen ngomong aja, emang pengen komen aja, nggak yang peduli, nggak yang pengen kamu jadi lebih baik atau gimana-gimana. Emang mereka ada keinginan untuk menyampaikan hal-hal yang kurang enak didengar ini ke kamu. Aku nggak tahu sih tujuan orang-orang itu apa ya, cuman menurut aku, kita nggak bisa mengontrol omongan orang, jadi lebih baik kita mengontrol apa yang akan kita lakukan berdasarkan omongan orang itu, apakah kita akan terpengaruh atau enggak. Karena pengaruh itu sebenarnya omongan orang akan berpengaruh atau enggak, itu tergantung kamu memberi pengaruh omongan orang itu atau enggak, kamu memberi power ke omongan orang itu atau enggak. Misalnya nih, orang ngomong, "Jangan apa, karir jangan tinggi-tinggi, nanti cowoknya siapa yang mau?" Gitu-gitu. Itu tergantung kamu mendengar itu terus kamu jadi kepikiran, "Oh iya ya, nanti kalau misal aku karir tinggi, udah jadi manajer, udah jadi supervisor dan lain-lain, nanti cowok yang mau sama aku siapa ya?" Gitu. Nah, itu kan kamu memberi power ke omongan orang itu. Sedangkan kalau kamu mengambil view-nya sebagai kayak, "Oh, berarti di pengalamannya dia, cewek yang berkarir tinggi tuh yang career woman banget, itu ya mungkin cowoknya susah dapet jodoh dan lain-lain." Tapi kan faktornya bukan cuman itu, bisa jadi mungkin orangnya gimana, atau karakteristiknya gimana, atau standar dari cowok yang dia pengen tuh gimana. Aspeknya tuh banyak, bukan cuma dari satu hal yang diomongin orang itu doang. Jadi menurut aku, kamu menjalani hidup tetap sesuaikan aja sama prioritas kamu, antara entah kamu pengen traveling dulu, atau berkarir, atau baru mau mulai bisnis, atau mungkin baru mau melanjutkan sekolah, itu sebenarnya semuanya pilihan kamu. Tinggal tergantung kamu memberikan power atau enggak ke omongan orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama kamu ini. Jadi sebenarnya apapun yang kamu pilih dalam kehidupan kamu, itu semuanya tergantung kamu. Omongan orang sebenarnya semua orang tuh akan tetap ngomong, akan tetap mengkomentari apapun yang kamu pilih. Jadi, kalau boleh saran sih sebenarnya ya udah lakuin apa yang pengen kamu lakuin. Mungkin emang nggak semudah aku ngomong ya, cuman mungkin coba pikirkan dulu nih goals kamu apakah relevan, apakah baik untuk kamu, apakah baik untuk orang-orang sekitar kamu, kayak keluarga dan lain-lain. Kalau memang menurut kamu itu baik dan
worth it untuk diperjuangkan, ya udah tinggal kamu perjuangkan aja. Omongan-omongan orang lain bisa kok kamu abaikan, mungkin mereka kalau diabaikan terus terus akan komen lagi, tapi kayak sepanjang kamu mengabaikan, itu kamu tidak memberi power ke orang-orang ini. Jadi, semua omongan orang ini ya udah kayak kamu nganggepnya ya udah lewat aja gitu, lewat angin berlalu. Jadi mulai sekarang aku berharap ya kita semua bisa mulai memprioritaskan kenyamanan kita masing-masing. Semua pilihan itu tadi, nggak semuanya harus align sama pilihan-pilihan orang lain kok. Bisa kok kamu memilih hal yang mungkin beda sama pilihan orang lain. Mungkin pilihan kamu dalam berkarir beda sama aku, tapi nggak apa-apa karena itu pilihan kamu. Kamu juga pasti punya pertimbangan, punya apa yang pengen kamu capai di pilihan-pilihan itu, makanya kamu memilih hal itu gitu loh. Jadi menurut aku mulai sekarang mari kita menormalisasi, memprioritaskan, dan memilih diri kita sendiri di atas orang lain. Jadi, apa, pilihan yang sebenarnya kamu udah pengen dari dulu cuman terhalang sama omongan orang. Komen di bawah. Mari kita sharing dan semoga kita bisa belajar hal baru hari ini. Dadah.